ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Baqarah ayat ke-25 di ayat wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang mana terakhir kita menjabarkan penafsiran tentang buah-buahan yang ada di surga sekitar hampir 2 bulan yang lalu, ya sebelum Ramadan. Maka kita mulai di Syawal ini atau menjelang akhir Syawal insyaallah membahas tentang kalimat walahum fiha azwaj mutahharah. Mereka akan mendapatkan azwaj, yaitu pasangan-pasangan yang disucikan. Berarti insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bidadari dan pernikahan di surga, ya insyaallah taala. Jadi ada yang namanya azwaj dan sifatnya mutahharah. Azwaj itu jamak dari zauj, ya azwaj bentuk plural dari zauj. Dan zauj mungkin sebagian yang baru belajar bahasa Arab mengerti maknanya suami. Tapi pada asalnya zauj itu maknanya adalah pasangan. Baik untuk tumbuhan, hewan maupun untuk yang berakal seperti manusia maupun jin. Itu pasangan. Baik gendernya laki-laki ataupun perempuan, tetapi seringnya zauj ini untuk laki-laki, ya. Nah kata Allah walahum fiha azwaj, yaitu pasangan-pasangan. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga akan Allah Ta'ala berikan pasangan, ya, pasangan. Baik pasangan tersebut manusia, lebih-lebih yang pastinya adalah bidadari, ya. Jadi antum jangan membuli bujang-bujang terlalu sering, karena siapa tahu mereka ada ahlul jannah. Yang mana di dalam hadis nanti insyaallah kita jabarkan tidak ada azab di surga. Azab ini artinya bujang. Tidak ada bujangan di surga. Maksudnya bukan berarti bujangan gak bakal masuk surga, bukan. Tapi di surga semua pasti punya pasangan. Walahum fiha azwaj, pasti punya pasangan, dan pasangan tersebut disifati mutahharah, ya. Mutahharah itu artinya disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti insyaallah akan kita sebutkan maksud-maksudnya dan keutamaan-keutamaan bidadari di surga, dan tentu istri-istri kita di surga dari kalangan manusia maupun bidadari, ya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ahlul jannah dan menjadikan khatimah kita sebagai husnul khatimah. Allahumma amin. Ada hurun 'ain. Istilah namanya hur 'ain.
Kalau misalnya kita baca Al-Quran, ya, seringkali kita dapatkan hurun in, ya. Tapi ini kenapa kok di sini kosong, Pak? Hah? Oh, itu alasan aja sebenarnya. Ini masa kosong? Biasa ada kayak gitu kajian, kadang di depan pemateri kosong. Ntar pada senior jauh sana. Kenapa pada hijrah di sini, hijrah kemana nih? Harusnya saf pertama nih, ya. Ya kalau bisa di sini malah justru seharusnya lebih mendekat seharusnya. Ya, cuman ya qadarullah. Besok-besok jangan kayak gini, Pak, ya. Jadi saya ngomongin kayak orang-orang pada menjauh sama saya nih. Padahal kita ngomongin sesuatu yang kita damba-dambakan, ya. Hurun 'ain. Ada hur dan 'ain. Alhamdulillah, Bapak satu mengamalkan. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala soft pertama, ya. Hur 'ain. Ada hur, ada 'ain. Itu bidadari. Tapi apa maknanya? Ini akan menjadi pasangan ahlul jannah insyaallah. Hur 'ain. Hur 'ain mencakup dua hal, yaitu putih mata yang amat pekat dan kepekatan warna hitam yang menyertainya. Jadi para bidadari ini punya mata, hitamnya tuh hitam sekali, putihnya juga putih jernih sekali. Karena itu antara putih mata tersebut dan hitam matanya menjadi serasi. Ya, sehingga diperolehlah gambaran bahwa masing-masing dari keduanya saling memberikan keindahan. Kalau kita melihat ada perempuan matanya itu sangat jernih, ya, terlebih bulu matanya itu lentik, panjang, ya. Suka kita. Pakai cadar padahal. Enggak ngeliat keseluruhannya, baru matanya doang itu udah, waduh, bisa terfitnah. Ya. Dan bidadari disebut hur 'ain itu karena ada lafal haura, ya, menunjukkan mata perempuan muda. Ya, mata perempuan muda kan kalau misalnya antum lihat kadang tidak ada kantong bawahnya, masih bagus gitu. Ya, afwan ya, yang mungkin sebagian orang punya kantong bawah di sini. Masih muda, bagus, menunjukkan kemolekan, menunjukkan keputihan, menunjukkan kecantikan, dan bagian hitam matanya sangat indah, pas serasi. Orang kalau misalnya matanya hitam doang, itu serem, setan, ya, serem. Atau hitam matanya itu kecil, itu lebih serem lagi, ya kan? Tapi ini pas, ya. Maka disebut hurun 'ain sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain." Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka, kami nikahkan mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Kontak pertama kalau misalnya sampai ke mata, Pak, kalau di dunia itu udah masuk ke hati. Iya. Kemudian di surat At-Tur kata Allah Azza wa Jalla, muttaqiina 'ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Bidadari ini bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia, bukan binatang. Ya, bidadari. Ya. Jadi tidak disamakan sebagaimana di dalam English, kalau bidadari dan malaikat dinamakan angel. Angel, ya. Dan angel ini istilah atau kosakata angel itu kan dari bahasa Inggris, dan itu berawal dari akidah yang rusak terhadap malaikat. Orang-orang kafir di kalangan musyrikin maupun lainnya, mereka menganggap bahwasanya malaikat itu perempuan, ya. Maka disebutlah malaikat itu bidadari, angel, ya. Adapun di kita ada bidadari, ada sendiri hurun 'ain, ada sendiri malaikat, beda alam, maksudnya beda jenis. Bidadari ada tugas tersendiri dan itu khusus di surga Allah. Dan malaikat punya tugas di masing-masing di semua tempat. Ada malaikat Raqib Atid, ada malaikat Munkar Nakir, ada malaikat Ridwan, ada malaikat ini, malaikat, dan seterusnya dengan jumlah yang tidak mungkin bisa kita ketahui. Hanya Allah yang mengetahuinya. Beda dengan bidadari. Ya. Maka akidah seorang muslim itu harus tepat. Tidak bisa menyamakan antara bidadari dengan
malaikah. Dan sungguh tuduhan yang keji kalau misalnya kita bilang atau seorang yang berkata Jibril itu adalah perempuan jenis kelaminnya. Allah dapat dari mana dalilnya? Ya, fa na'udzubillah. Kemudian dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mensifati bidadari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yabulun wala yataghawwatun wala yatfilun wala yamtakhitun amsyatuhum adh-dhahab wa rash'uhum al-misk wa majamiruhum al-aluwah wa azwajuhum al-hur al-'ain ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim adama 60 dhira'an fis sama'. Ini mensifati penghuni surga ya, bukan bidadari. Pertama, penghuni surga itu la yabulun, tidak buang air kecil, tidak pipis. Jangan nalarkan, penghuni surga nanti makan banyak, minum banyak, enggak pipis, penuh dong, enggak usah mikir gitu. Enggak bisa dinalarkan dengan kehidupan kita di sini. Wala yataghawwatun, tidak buang air besar walaupun banyak makan. Ya. Kita ini minum dan makan di kehidupan dunia ini tujuannya kan untuk mempertahankan kehidupan. Iya. Makanya buruk sekali seseorang yang bertujuan dari makan untuk kenyang terus. Buruk itu. Itu di dunia. Tapi di akhirat tujuan kita makan untuk nikmat full. 100% untuk nikmat. Sebanyak-banyaknya kita makan untuk kenikmatan dan tidak akan habis kenikmatan itu. Itu bedanya. Itu bedanya. Kita di dunia ini makan dan minum untuk bertahan hidup. Karena kalau enggak gitu mati. Dan kalau misalnya di surga, makan dan minum bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk merasakan kenikmatan yang tiada taranya. Karena itu, di dunia ini ya makanan bisa dibuang. Maksudnya lewat buang air kecil atau buang air besar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada pembuangan semacam ini. Untuk dinikmati aja makanan itu dan minumannya. Wala yatfilun, tidak meludah, tidak membuang kotoran dari kemaluan maupun dari mulut. Ya. Wala yamtakhitun, dan tidak beringus. Ini menunjukkan tidak berpenyakit sama sekali penghuni surga itu. Kalau kita kebanyakan makan berlebihan, udah kena penyakit atau kolesterol atau apa ini itu banyak lah ya. Banyak pantangan, terutama bagi yang sudah tidak muda lagi. Tapi di sana akan selalu berusia 33 tahun kira-kira. Enggak bakal wah saya udah tua renta di surga, saya udah kelamaan di surga. Enggak ada kayak gitu. Ya. Amsyatuhum adh-dhahab. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Makanya penghuni dunia dari laki-laki muslim dilarang untuk menggunakan perhiasan emas. Karena apa? Itu adalah wadah kita, wadah minuman dan makanan kita di surga. Sisir kita juga terbuat dari emas. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum, astaghfirullahaladzim. Allah, ana lupa bahasa Arabnya, tapi ala kulli hal kita pakai bahasa Indonesia aja. Jangan kalian meminum dengan wadah zahab atau fiddah. Jangan minum dengan wadah dari emas ataupun dari perak. Ya. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan dari piring yang terbuat dari emas atau perak. Dan juga dalam hadis, fa innaha lakum fil akhirah wa lahum fid dunya. Piring, gelas, piala yang terbuat dari emas ataupun perak itu milik kalian di akhirat dan itu milik mereka di dunia. Mereka di sini orang-orang kufar yang tidak punya peraturan akan hal ini. Akan Allah Ta'ala ganjari nanti di surga. Tidak cocok bagi kita laki-laki untuk pakai perhiasan semacam itu di dunia. Lihat, sisir aja terbuat dari emas. Waras'uhum al-misk, keringat mereka adalah misik. Ya,
Keringat mereka adalah misik. Wa majamiruhum al-aluwah. Kayu di tungku perapian mereka adalah gaharu. Wa azwajuhum al-hurul 'ain, dan istri-istri mereka adalah para bidadari. Minimal penghuni surga punya istri 2. Nanti kita sebutkan hadisnya insyaallah. Punya istri dari kalangan bidadari, ya. Ala khalqi rajulin wahidin, ya. Dan penghuni surga itu ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam 60 dhira'an fis sama. Nanti penghuni surga itu bentuknya dalam ciptaan manusia laki-laki yang sama, ya. Sama semua kita nih. Dan seperti rupa bapak mereka Adam alaihissalam yang tingginya 60 hasta. Allah alam berapa 60 hasta itu berapa meter? Anda tidak bisa ukur, Pak, ya. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW pernah bercerita tentang penghuni surga tingkat paling rendah, paling lowestnya, paling rendahnya, Pak. Lihat nih paling rendahnya. Thumma yadkhulu baitahu, kemudian penghuni surga yang paling rendah itu masuk ke dalam rumahnya, yaitu di surga, tentu setelah diberikan azab di neraka sebelumnya. Fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril 'ain. Setelah itu masuklah 2 orang istrinya dari kalangan bidadari, ya. Jadi tidak ada di surga itu pria beristri 1 doang, nggak ada, ya Pak, ya. Nah, makanya bisa jadi dalil ini alasan, ya, untuk nambah, ya. Kenapa Pak kok Bapak tega-teganya mau madu? Karena penghuni surga itu minimal 2, ya. Bisa nggak pakai dalil itu jemaah? Nggak boleh, ya. Nggak bisa pakai dalil itu. Ini beda, surga, ya. Dunia ya udah, dunia apa adanya. Nah, tapi diperbolehkan untuk nikah 2, 3 atau 4 bagi laki-laki. Nah, lalu keduanya berkata ini bidadari ini, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami. Wa ahyana laka, dan menghidupkan kami untuk engkau. Jadi keberadaan mereka itu ya untuk penghuni surga khusus. Dan nanti akan ada dalil insyaallah bahwasanya para bidadari ini sangat setia dan menundukkan pandangan, tidak akan melihat kepada laki-laki lain sampai kapanpun, ya. Maka berkatalah penghuni surga itu yang paling rendah minimal 2 istri dari kalangan bidadari, ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu. Tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti apa yang telah dianugerahkan kepadaku. Faham maksudnya di sini? Orang ini, Pak, orang paling terakhir masuk surga, saking lamanya di neraka tapi dia masih muslim, dan juga paling rendah derajatnya di surga, itu dapat 2 bidadari. Dan ketika mendapatkan kenikmatan itu, dia saking gembiranya sampai merasa dia itu orang yang paling beruntung yang pernah ada, ya. Makanya dia bilang, gak ada seorang pun yang dianugerahi seperti apa yang diberikan kepada saya. Saking wah enak banget ini. Padahal kalau dia mau ziarah ke tetangga-tetangganya, dia yang paling kecil, paling rendah. Itu saking bangganya ini orang. Apalagi dengan derajat yang tertinggi bersama dengan para nabi, salihin, syuhada, ya, siddiqin. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa ganjaran untuk orang-orang yang mati syahid di medan perang, di jalan Allah dengan niat yang ikhlas. Karena tidak semua orang yang berperang itu niatnya ikhlas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim juga ada sahabat melapor, ini ada seorang dari kalangan muslim berperang dengan gigihnya melawan orang kafir, sampai beberapa sahabat tuh bahasa kitanya ngeper. Ya Rasulullah, apalah kita dibandingkan dengan fulan yang luar biasa gigihnya. Kemudian Rasulullah bilang, huwa min ahlin nar. Oh, dia penghuni neraka. Nauzubillah. Padahal dia sedang di medan perang. Padahal dia orang yang paling gigih kelihatannya. Tapi kata Rasulullah, ini penghuni neraka ini.
Kemudian ada sahabat kemudian mengikuti orang tersebut, maka dilihat setelah terluka parah, orang tersebut bunuh diri dengan menancapkan pedang ke tubuhnya bagian dada. Nah, ini diantara orang-orang yang kelihatannya mati syahid, tapi ternyata gara-gara tidak ikhlas, itu sebab itu jadinya akibatnya. Jadi di sini kata Rasulullah SAW, lis syahidi indallahi sittu khisal. Bagi orang yang mati syahid dan ini ikhlas orangnya, di sisi Allah ada 6 balasan. Ya. 1, yughfaru lahu fi awwali duf'atin. Yang pertama, dia diampuni dosa-dosanya sejak kucuran darahnya yang pertama kali. Baru terkucur darahnya, mungkin ditebas atau gimana, belum mati, itu sudah diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, dan dia melihat tempatnya di surga. Maka jemaah, kalau misalnya ada seorang sedang menghadapi sakratul maut, kemudian dia mati, hampir mati di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, kemudian dia tersenyum, kemudian dia mengatakan ayat-ayat tentang surga, bisa jadi karena dia sedang melihat tempatnya di surga, bisa jadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa yujaru min azabil qabr, dan dia dijaga dari siksa kubur, wa ya'manu minal faza'il akbar, dan aman dari ketakutan yang sangat besar di padang mahsyar. Kubur, jemaah sekalian, angker sih angker, bener angker. Tapi kalau antum atau kita melihat angkernya kuburan itu angker duniawi, itu bodoh sebenarnya. Itu kuburan sepi, takut terus kita, ada pocong nanti ada, itu bodoh. Yang dimaksud angker di sini ngeri adalah apa yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi di alam yang tidak bisa kita rasakan. Alam barzakh. Yang mana bisa jadi dua kuburan berdempetan, satunya menikmati keindahan raudhah min riyadil jannah, yang satunya menikmati kesengsaraan hufratu jahannam atau siksaan. Bisa sampingan padahal, tapi alamnya beda. Ini alam ruh barzakhiyah, nggak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Orang yang mengingkari azab kubur dan kenikmatan kubur, ini berpotensi dia keluar dari Islam, karena hadis-hadisnya mutawatir. Meskipun sebagian dari kalangan Islamis sebagian, ya berapa aja, itu mengingkarinya, na'udzubillah. Wallahi ada. Dan kalau dinalarkan memang tidak masuk akal. Tetapi ada hal-hal yang terjadi di kehidupan dunia ini yang mirip dengan itu tapi tidak masuk akal. Contoh, antum tidur satu kasur sama istri dan anak, ya. Istri antum mengalami mimpi buruk dan berbekas mimpinya itu di kejiwaannya. Sementara di tempat yang sama, di waktu yang sama, antum sedang menikmati mimpi indah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan antum berbekas dengan mimpi indah tersebut, sampai senyum di mimpi. Kemudian senyum. Kemudian istri dapat mimpi buruk sampai nangis-nangisan. Mungkin atau tidak? Mungkin, dan itu pernah terjadi mungkin di semua kehidupan kita. Nah, ini berarti memang ada sesuatu yang tidak bisa kita nalarkan, tapi pasti terjadi. Nah, ini aman dari ketakutan yang sangat besar di padang mahsyar, kata Rasulullah. Kemudian yang keempat, balasan untuk orang yang mati syahid di jalan Allah, wa yudau ala ra'sihi tajul waqaril yaqutah, dan pada kepalanya diletakkan mahkota kehormatan dari batu mulia yang sebagiannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian yang kelima, wa yuzawwajuthnataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. Dia dinikahkan kelak dengan 72 bidadari. Oh, Masya Allah. Itu patennya 72. Entah apakah nanti nambah lagi dia surga, wallahu alam. Tapi orang yang ikhlas berjihad di jalan Allah dan mati syahid di jalan Allah, di antara ganjarannya di surga nikah atau kawin dengan 72 bidadari. Jangan dikiaskan dengan dunia. Capek dong Pak 72. Enggak. Ya, itu di kita sekarang dunia satu aja Masya Allah capeknya. Ya, ngurusnya, ya.
Gimana 72? Itu gampang di akhirat nanti. Yang keenam, wa yushaffa'u fi 70 min aqaribih, dan diberi izin untuk memberi syafaat, yaitu pertolongan di akhirat nanti kepada 70 orang kerabatnya. Ya. Itu bagi mujahid fi sabilillah. Tetapi jemaah sekalian, apakah kita yang ada di Indonesia ini nggak bisa menjadi mujahid? Bisa. Bisa. Apakah caranya dengan kita pergi ke luar negeri kemudian sama-sama mengacungkan pedang untuk orang-orang kafir yang membunuh muslimin? Sebentar dulu kok itu. Sebentar dulu. Ya, izin dulu dengan ulil amri dan juga orang tua. Ya. Kalau di sini sekarang jihadnya yang lebih tepat adalah dengan ilmu. Ya, bukan dengan pedang. Karena di tanah air kita ini orang-orang kafir tidak melawan kita dengan pedang. Orang-orang kafir melawan kita dengan ideologi, syubhat, syahwat, dan mereka merekrut orang-orang munafik. Dan mereka semua adalah lawan kita semua. Iya. Semuanya tanpa kecuali lawan dari segi ideologi, dari segi akidah. Maka kita perangi akidah mereka. Dan itu hanya bisa dengan ilmu, nggak bisa dengan pedang. Antum bawa pedang kemana-mana, ya dikira mau begal. Walaupun saya mau membunuh orang-orang musyrikin, nggak bakal percaya orang. Tapi dengan ilmu, itu jihad kita insyaallah. Maka sesiapa orang yang berjihad menegakkan agama Allah dengan akidah yang sahihah, ya, dan juga dengan amalan yang benar sesuai sunnah Nabi SAW, maka disitulah jihad dia. Untuk konteks kita ini, ya, untuk konteks kita ini. Sebagian dari orang itu salah paham, sampai bom bunuh diri dan seterusnya dianggap sebagai jihad, kemudian dapat bidadari. Enggak, ya, itu tidak masuk ke dalam syahid, tidak masuk ke dalam jihad. Oke. Kemudian mari kita menuju ke masalah sifat-sifat para bidadari yang tercantum di Al-Quran. Yang pertama, bidadari surgawi ini pandangan matanya tidak liar. Ya, pandangan matanya tidak liar. Kata Allah Azza wa Jalla di surat As-Saffat, wa indahum qasiratut tarfi'in. Afwan, astagfirullah. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka, yaitu penghuni surga, ada bidadari-bidadari bermata indah dan membatasi pandangannya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangannya, matanya enggak jelalatan kemana-mana, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Kalau kita itu, baik laki-laki atau perempuan, disentuh oleh jin. Makanya pas kita keluar dari rahim ibu, gak ada yang ngakak, ya kan? Yang ada apa? Nangis. Itu karena disentuh oleh jin secara akidahnya. Walaupun secara kedokteran ada alasan lain mungkin, ya kan? Ayat-ayat tadi menunjukkan karakter mulia para bidadari di surga. Yakni mereka menundukkan pandangan mata sehingga tidak melihat kecuali hanya kepada suami-suaminya. Ini juga nasihat juga buat akhwat. Berbeda kalau misalnya dengan kaum wanita di dunia, melihat ke sana kemari. Ya. Bahkan bisa dikatakan pandangan wanita untuk hal-hal yang detail itu lebih luas dibandingkan kita yang laki-laki ini. Kalau misalnya ibu-ibu ini ke mana mall yang sebelah sini atau di Kalibata Mall, pasti cakrawalanya lebih luas lagi itu, ya kan? Makanya mudah tertarik ke toko sepatu, semua sepatu tuh udah kena exploring apa harga-harganya. Beda dengan laki-laki, simple, ya, langsung jadi dah. Beli sepatu yang harganya 200.000, udah selesai. Oh ini bagus, udah ambil. Enggak keliaran matanya kemana-mana, jadi nggak capek, ya kan? Itu baru yang masalah materi. Dan bukan berarti kalau memang laki-laki ini memang suka kelayapan matanya kemana-mana, bukan berarti perempuan enggak.
Perempuan juga bisa kayak gitu. Dan bahkan lebih tidak ketahuan dibandingkan laki-laki. Antum kadang kalau misalnya antum lewat nih di warung kopi, orang lagi di samping jalan, ya lagi nongkrong, ada perempuan lewat, antum liatin tuh laki-laki, pasti mereka nurut gitu matanya, fokus. Emang laki-laki gitu, lebih fokus dia. Nah, kemudian gimana kau perempuan? Perempuan beda, dia lebih cepat, gitu sekali, nggak ketahuan. Iya, tanya aja perempuan. Beda dengan kita. Laki-laki kalaupun ngintip, ngelihat, itu pengennya fokus. Nggak bisa simple gini, nggak bisa. Fokus ngelihat gitu. Nah, jadi ya, ini nasihat juga buat kaum wanita di dunia yang suka melihat kesana kemari, karena kelebihan yang Allah berikan kepada pandangannya, matanya, yaitu lebih luas dan lebih bisa melihat simple namun mengena. Tapi para bidadari hanya membatasi pandangan matanya kepada suami-suami mereka saja, sebab mereka tidak menginginkan selain dari suaminya. Juga ini akhwat-akhwat yang ummahat, yang misalnya sudah bersuami, ya. Dan ini sebagian dari yang terjadi, yaitu lebih nurut pada ustadznya, lebih taat pada ustadznya, lebih suka melihat ustadznya dibandingkan melihat suaminya. Ya memang mungkin suaminya tidak secakap ustadznya mungkin, tapi di sini fitnahnya malah, iya, ngaji sih ngaji sunnah, iya, tapi untuk urusan fitnah ini tetap godaannya berat, ya. Terutama di tahun-tahun sekarang, ya kan, 2010 kemari, itu kajian-kajian kalau nggak ada kamera, nggak ada screen atau layar, itu sepi pengunjung akhwat. Dan itu yang kita perhatikan. Dan kualitasnya akhwat yang belajar, ini maaf ini kita bongkar supaya dikoreksi ya. Kualitasnya beda dengan dulu. Kalau dulu akhwat datang itu apa adanya, mau catatan catat, ya. Mereka kan rajin catat, masya Allah. Iya, kalimatnya ustadz tuh dicatat satu persatu, masya Allah. Tapi pas ditanya nggak tahu jawabannya apa. Laki-laki kayak antum ini bengong aja ngeliatin, ya. Pas ditanya sama nggak tahu juga, ya. Tapi ada alasan. Ya saya maklum lah, saya nggak tahu kan, saya nggak nyatet, ya kan. Iya, nggak kok. Insya Allah antum kalau ditanya bisa jawab, ya. Asal pertanyaannya mudah, ya. Nah ini di sini nih masalah kau yang sekarang enggak ada layar, enggak laku itu kajian. Muskilah ini. Ya. Dengar radio kurang srek, maunya lihat video, lihat ustadznya. Ya, makanya jemaah kalau misalnya yang beristri, kalau bisa nasihatin terus istrinya. Kalau kamu mau nonton video Ustadz Fulan, kalau bisa jangan terlalu dekat nontonnya, atau sering-sering tundukkan pandangan. Kalau memang butuh untuk melihat mimik ustadznya atau apa, ya seperlunya aja. Ingetin kayak gitu, karena antum nggak tahu apa yang terjadi, gitu kan? Antum kerja di luar, istri nonton video kajian, memang kajian, tapi terfitnah kemudian tanpa pengetahuan suami. Ini harus dijaga ini, karena syaitan itu usahanya merapuhkan rumah tangga. Iya. Ketika suami kecantol dengan wanita lain, itu lebih mending dibandingkan wanita kecantol dengan pria lain walaupun ustadz. Iya, lebih buruk itu malah, lebih hancur lagi. Kenapa? Mau ngapain coba? Kalau misalnya istri kecantol dengan pria lain, mau apa coba? Mau nikah sama pria itu? Nggak mungkin. Tapi kalau laki-laki masih mungkin nikah lagi. Tapi kok perempuan? Nggak mungkin nikah lagi. Konsentrasi fokusnya ke ustadznya, ke orang ganteng dan seterusnya. Ya, susah, berat, ya. Belum lagi sekarang bukan hanya dai, sebagian dari qori muda dibuat fashionnya seperti boyband dan semacamnya. Ini terbukti, dan ini bukan sesuatu yang kita ada-adakan. Maksudnya ini yang terjadi di lapangan. Hati-hati. Mau nggak nih perempuan-perempuan ini menjadi ahli jannah? Lihat perempuan yang di kalangan Bani Israel, fitnah pertama itu perempuan, karena minyak wanginya
dan juga karena diperbagus penampakannya di depan laki-laki. Nah sekarang kalau kita lihat, ya, syaitan itu nggak kehabisan akal untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau misalnya boyband udah kurang laku, cari cara lain. Dai atau ustadznya dibuat sedemikian rupa sampai penampilannya itu bukan penampilan dai dan bukan penampilan orang yang memegang Al-Quran, tapi penampilan mirip musisi, artis-artis dan seterusnya. Enggak. Ini hati-hati, ini bahaya ini. Akhwat sekalian, ummahat maupun yang belum menikah terutama. Sampai musibah itu terjadi ketika masjid, ya, di sini banyak akhwat, banyak perempuan, kemudian datang kori ini pada berteriak. Ini apa bedanya dengan boy band? Tahu boy band, Pak? Yang mungkin yang udah berusia agak uzur, boy band ya musisi lah ya. Apa bedanya? Gitu loh. Persamaannya banyak, bedanya cuman ini versi Quran, yang itu versi musik. Bisa jadi malah ini lebih buruk lagi, karena apa? Mengatasnamakan Islam. Ini bahaya nih. Yang kemudian korinya tersebut, ya bukannya justru ya takut banyak orang terfitnah dengan dirinya, justru malah semakin selfie. Na'udzubillah. Ini sebenarnya pembaca Al-Quran atau apa sih? Saya pikir antum bayangkan kalau misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais datang ke masjid, para akhwat bersorak-sorai, wah, Sudais, mungkin gak itu? Lucu gak itu? Lucu. Orang, ini perempuan, wah, gak punya tata krama ini, akhlaknya. Kenapa kok gak mungkin? Sementara yang ini kok malah itu yang terjadi. Karena memang didesain seperti itu. Syaitan suka yang seperti itu, jemaah sekalian. Zina itu kan gak harus dengan kemaluan, dengan mata, dengan perasaan. Ya, maka harus hati-hati. Ya, semoga Allah memaafkan kita semua, ikhwan, dan juga dari kalangan akhwat. Karena bagaimanapun memang sekarang Masya Allah fitnahnya besar ya. Semoga Allah memaafkan itu akhwat-akhwat yang mereka tersihir dengan hal-hal semacam. Lihat, bidadari di surga itu membatasi pandangan. Bagaimana kita bisa nanti di surga kalau misalnya pandangan kita nggak terbatas? Ya. Penjelasan tadi itu menunjukkan sifat bidadari yang pemalu. Jemaah akhwat sekalian terutama, istri-istrinya manusia muslim di surga nanti itu lebih indah, lebih cantik, lebih baik, lebih disayang dibandingkan dengan para bidadari. Ya, kalau bidadari punya sifat pemalu, maka ayo jadilah istri-istri yang pemalu. Ya, kalau hijrah ya hijrah, jangan cuman hijrah pakaian doang, tingkah laku nggak hijrah, malah lebih buruk dan memperburuk citra Islam itu kadang-kadang. Ya, begitu. Mengingat pandangan merupakan gerakan dari kelopak mata, para bidadari tidak akan menggerakkan kelopak matanya dan tidak akan pula mengangkat kepalanya kepada orang yang bukan suaminya. Hati-hati jemaah sekalian, nasihati terus. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira. Berikan wejangan, berikan nasihat kepada perempuan itu dengan baik-baik. Jangan hardik mereka, ketahuan istri kita, na'udzubillah, ketahuan ada istri yang ngelihat ke laki-laki lain dengan pandangan takjub dan seterusnya. Nasihati baik-baik. Jangan langsung digampar, nasihati baik-baik. Itu memang kecil, tapi nanti kalau dibiarkan efeknya besar. Ummahat yang suka lihat sinetron, akhwat yang masih suka ngelihat video-video musik dan seterusnya, takjub dengan kegantengan pria-pria yang bukan suaminya. Kalaupun dengan dai, maka tata hati, ditata hatinya, istighfar. Ini fitnah yang banyak menjangkiti kita, Ya, ikhwan sekalian, mari kita berdoa semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai ra'i yang bertanggung jawab, kita sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.
Dan semoga Allah jadikan istri-istri kita orang-orang atau perempuan-perempuan yang terjaga matanya. Dan semoga Allah jadikan jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, orang yang benar-benar hijrah benar-benar. Iya. Taib. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kecantikan para bidadari yang mulia dan kesempurnaan mereka yang paripurnalah yang menjadikan suami-suami mereka menundukkan pandangan. Ada versi lain nih pendapat. Nanti para suami di surga laki-laki itu pun juga menundukkan pandangan. Enggak melihat ke istri orang, enggak melihat ke yang lain. Hanya melihat ke bidadari mereka dan istri-istri mereka. Saking sudah merasa benar-benar nikmat melihat istri dan bidadari mereka. Ini juga ada pelajaran di sini jemaah sekalian. Seringkali, dan maaf kalau ini memang membongkar sebagian dari kita, seringkali kita itu melirik ke perempuan lain disebabkan kita kurang puas atau tidak puas dengan istri sendiri. Dan ketidakpuasan kita itu bisa jadi karena memang kita tidak bersyukur atau memang karena dari segi istri kita yang kurang melayani. Nah, jadi problemnya itu jangan dulu memasalahkan lingkungan terus, tapi coba problemnya bisa jadi di diri kita atau di istri kita. Lihat penghuni surga itu, mereka nggak bakal ada selingkuh, dan nggak bakal ngintip tetangga, wih cakep istrinya, nggak bakal. Kenapa? Karena udah cukup puas banget dengan apa yang mereka punya. Maka kalau misalnya kita ini merasa qanaah dan puas dengan apa yang dimiliki, insya Allah nggak cepat kepikiran ke sana. Ya, nikah lagi dan seterusnya, walaupun boleh ya. Taib. Kemudian di sini ada hadis riwayat Anas bin Malik sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah." Di dalam surga ada pasar yang didatangi oleh para ahli jannah, para penghuni surga pada setiap hari Jumat. Nah, jadi di sana itu ada hari-hari juga. Ada hari Jumat, nanti ada pasar ya. Didatengin tuh banyak-banyak orang. Fatahubbu rihus syamal. Kemudian berhembuslah angin utara. Fatahthu fi wujuhim wa thiyabihim. Kemudian menerpa wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka. Ini di surga ini. Ada angin dari suatu arah di utara, kemudian menerpa wajah dan pakaian itu pas ngumpul Jumatan. Ya bukan buat sholat Jumat, bukan. Buat bersenang-senang. Fayazdaduna husnan wa jamala. Kemudian angin tersebut dengan izin Allah menambah keindahan dan ketampanan laki-laki itu. Ya. Itu di surga. Ya. Kemudian fayarji'una ila ahlihim. Mereka pun pulang kembali ke kemahnya, ke istri-istrinya di rumahnya. Wa qad izdadu huznan wa jamala. Dalam keadaan mereka tambah ganteng, pria-pria ini, dan istri-istrinya juga tambah kelihatan cantik. Fayaqulu lahum ahluhum, keluarganya, istri-istrinya kemudian bersorak-sorai, wallahi, demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Wallahi, Pak ya, suamiku ya, kamu bertambah indah dan tampan semenjak meninggalkan kami. Gimana Pak kalau misalnya kita baru pergi kerja atau baru pergi Jumatan, pas pulang istri kita bilang, "Loh Pak, kok kayaknya ganteng, tambah ganteng loh Pak." Kamu serius kamu? Tumben ngomong gini, pasti ada maunya. Gitu kan. Kok di dunia? Kalau di surga enggak? Pasti itu setiap Jumat makin tambah ganteng, makin tambah ganteng, makin tambah ganteng. Maka berkata itu suami-suaminya, fayaqul wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Dan seterusnya. Pokoknya saling romantis lah satu sama lain. Maka ya jemaah sekalian, ini ada faedah juga Jumatan, di hari Jumat berkumpul manusia. Kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang habis Jumatan, kalau antum benar-benar Jumatan dengan baik, mendengarkan khutbah dengan baik, melaksanakan sunnah-sunnah di dalamnya, pulang itu rasanya tuh enak, seger. Dan ketika kita soft bareng, itu rasanya bersatu kaum muslimin, terutama di sini ya.
Kalau misalnya kita jemaah Jumat di sini, itu kan seperti lautan, masya Allah, sampai luar-luar. Dan ketika menjawab ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu aminnya kalau antum kan di sini salatnya subhanallah. Atau coba di Istiqlal, lihat di situ ketika antum mendengarkan amin, itu kan mengamini apa? Mengamini kita terhindar dari karakter orang-orang sesat dan orang-orang yang Allah murkai, dari karakter orang-orang kafir. Kita jawab amin, itu seperti di situ tuh kemenangan Islam besar. Ya. Makanya sebagian ulama berpendapat wajib sholat berjamaah. Lebih banyak jemaahnya lebih bagus. Ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah." Sesungguhnya orang mukmin mempunyai sebuah kemah. Kemah. Jangan dikiaskan dengan kemah pas kita lagi di jambore atau apa, bukan. Nanti lihat di sini, di dalam surga kemah tersebut terbuat dari satu mutiara yang berongga. Jadi kemahnya bukan dari kain itu, enggak. Bukan dari tenda kayak gitu, bukan. Kemahnya terbuat dari mutiara yang memiliki ghurfah dan rongga-rongga, ruang-ruang indah. Panjangnya 60 mil, kata Rasulullah, tuluha situna mila. Panjangnya 60 mil, itu kemahnya. Lil mu'mini fiha ahlun, dan orang yang beriman, dan semoga Allah jadikan kita wafat dalam keadaan beriman, memiliki ahlun, istri-istri di dalamnya. Subhanallah. Kalau misalnya antum poligami punya 3 istri atau 4, taruh satu rumah, mungkin? Ya nggak mungkin. Tapi ini ngumpul satu rumah. Tapi di sini lihat, yatufu alaihimul mu'min, ia akan berkeliling menggaului mereka ganti-gantian. Yang A nanti berapa lama kemudian B, kemudian pindah lagi. Wah, tergantung dengan banyaknya istri yang dia punya. Fala yara ba'duhum ba'dha, tetapi sebagian dari mereka tidak bisa melihat sebagian lainnya. Saking luasnya itu kemah, dan juga saking terjaganya dari kecemburuan, dari marah, nggak ada di sana. Ya, subhanallah. Kemudian ada sifat lain atau karakter bidadari yang disebutkan dalam Al-Quran. Kedua, Allah menyifati para bidadari bahwa usia mereka itu sebaya. Jemaah sekalian, di sini ada hadis Nabi SAW, atau sebelumnya kalimat dari ulama, bidadari itu seperti remaja-remaja yang cantik, bukan perempuan-perempuan tua renta, maaf, yang telah kehilangan kecantikannya. Ya, kita pernah dengar Nabi SAW, ada perempuan tua, ya, nanya, ya Rasulullah, ya saya masuk surga enggak? Rasulullah SAW, di surga mah enggak ada orang tua, gitu kan. Sedih dia, balik sedih, dipanggil sama Rasulullah. Maksudnya semua orang yang masuk surga itu tidak tua, tidak kelihatan tua, dia muda. Rata-rata usianya 33 tahun, nanti insya Allah kita sebutkan hadisnya. Dan bidadari-bidadari itu atau istri-istri kita itu ya gadis, seperti gadis-gadis yang manja, yang indah, yang cantik, elok rupawan, yang berusia 33 tahun. Cantik, manja, tapi bagus, matang, usia 33 tahun. Sebagaimana kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan, murdan, baydan, ji'adan, mukahhalin. Para penghuni surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan badan tidak berbulu. Ya. Jenggotan enggak nanti? Enggak. Enggak jenggotan, Pak. Enggak punya bulu. Wah, berarti serem dong. Itu kalau dikiaskan sekarang. Kumisan enggak. Ya. Pipinya halus, kulitnya putih, rambutnya bergelombang, matanya bercelak. Abna'a 33, berusia 33 tahun. Semuanya. Iya. Ala khalqi Adam situna dhira'a, serupa dengan penciptaan Adam yang tingginya 60 hasta dan fi 'irdi sab'i adhru', dan lebarnya 7 hasta. Ya.
Jadi usianya semua seperti yaitu pemuda. Pemuda usia 33 tahun itu kuat-kuatnya, termasuk bisa melakukan hubungan seksual, namun tidak labil seperti remaja, gitu loh. Jadi bagus-bagusnya. Makanya Pak, wajar kalau misalnya terutama sekarang usia 33 tahun tuh mikirnya pengen nambah istri mulu ya, karena memang lagi bugar-bugarnya. Ya. Ketiga, Allah menyifati bidadari-bidadari tersebut bahwasanya mereka itu baik lagi cantik. Ya. Juga keempat, Allah mensifati bidadari-bidadari itu bahwa mereka memiliki payudara yang montok. Ya. Ini nggak usah di skip aja pembahasan ini. Kelima, takutnya nanti salah ini ya. Allah menyifati bidadari-bidadari tersebut bahwasanya mereka adalah gadis-gadis perawan. Nah, selalu gitu. Ya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Kami menciptakan bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Ya. Maknanya perempuan-perempuan yang disifati sebagai perawan adalah mereka para wanita. Di sini ada dua pemaknaan. Bisa dimaknai istri-istri kita nanti kelak kalau masuk surga itu jadi perawan lagi. Ada makna itu, penafsiran itu. Ada penafsiran lain yaitu bidadari-bidadari itu akan selalu perawan. Ala kulli hal, kedua penafsiran ini insyaallah dua-duanya bisa digabungkan. Baik istri kita maupun bidadari semuanya bernilai seperti perawan yang seolah-olah belum pernah dijamah sebelumnya. Nah, gitu ya. Keenam, Allah mensifati perempuan-perempuan surga bahwa mereka sangat baik dalam hal kecintaan dan kesetiaannya sebagai terhadap suami-suami mereka. Ketujuh, Allah mensifati perempuan-perempuan surga dengan kesucian. Nah, sekarang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Al-Bukhari, "Awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badr." Rombongan pertama yang masuk surga serupa dengan bulan pada malam purnama. Jadi terang benderang orang itu. Kemudian walladzina ala atharihim ka ahsani kaukabin durriyyin fis sama'i dha'ah. Dan orang-orang yang setelah mereka serupa dengan bintang yang amat terang sinarnya di langit. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka terpadu pada hati satu orang. La tabaghudhu bainahum wa la tahasud. Tidak ada kebencian di antara mereka dan tidak ada kebencian. Di sini maksudnya para penghuni surga itu satu akidah dan juga mereka satu hati. Iya. Jemaah sekalian, kalau antum bedakan nih, sesama teman pengajian ahlu sunnah itu lebih sulit hasadnya bisa. Hati jernih, enak, ngaji bareng dan seterusnya. Ini calon penghuni surga seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita ngaji, lama ngaji atau ngisi pengajian kemudian mudah sekali curiga, mudah sekali hasad kepada orang yang sebenarnya tidak layak kita hasadi, maka ini bukan calon penghuni surga, walaupun labelnya pun label salafi atau bukan. Ya. Penghuni surga itu karakternya mereka seperti satu hati, seperti satu jantung, seperti satu tubuh satu orang. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, suatu ketika di masa Rasulullah SAW, Rasulullah sedang ngumpul bersama sahabat. Kemudian kata beliau, lihat nanti bakal ada yang lewat, ini calon penghuni surga. Dan Rasulullah SAW berkata benar, tidak mungkin berdusta atau mengarang-arang soal seperti ini. Kemudian lewat ada seorang pria di antara sahabat Nabi. Kaget para sahabat lain, diperhatiin, ini calon penghuni surga yang kata Rasul tadi. Dia sambil menggamit sendal mau ke masjid. Tapi nggak ada tanda-tanda khusus yang menonjol yang bisa kita tarik pelajarannya bahwa saya beginilah karakteristik ahlu jannah. Maka para sahabat penasaran, apa sih amalan yang dilakukan kok bisa Rasulullah katakan dia ini penghuni surga atau calon penghuni surga? Kemudian salah seorang sahabat minta izin ke pria tersebut, sahabat tersebut,
ana mau numpang di rumah antum dong 3 malam. Maka pergilah mereka ke rumahnya, nginep selama 3 malam. Ya malam-malamnya biasa, enggak ada keistimewaan khusus, enggak baca semalaman Al-Quran, enggak, biasa aja kayak orang awam biasa. Sampai setelah ketiga malamnya, udah setelah itu, setelah nginep, udah putus asa dia. Pamit mau izin, mau pulang. Kemudian bilang ke tuan rumah itu, yang kata Rasulullah itu calon penghuni surga, ya fulan, antum itu disebutkan oleh Rasulullah calon penghuni surga. Tapi aneh nggak pernah ngelihat sesuatu yang menonjol dari antum. Nggak ada ritual khusus gitu ya, nggak ada. Antum kayak orang kayak kita biasa. Apa sih yang membuat antum dilegalisir oleh Rasulullah seperti itu? Orang itu membalas, Anda juga nggak bisa ngomong apa-apa, nggak tahu. Ya udahlah kalau gitulah. Sahabatnya putus asa kan, ya udah ya, Anda pamit mau keluar. Tapi dipanggil lagi sama pemilik rumah itu, ada jawabannya ada. Satu kuncinya, Anda tidak menyimpan apapun di hati Anda tentang seseorang. Maksudnya, tidak ada kedengkian, kemarahan, kebencian berlarut di hati Anda terhadap seorang muslim. Hatinya bebas. Dan itu yang menyebabkan insya Allah dia masuk surga. Nah, lihat penghuni surga tadi apa? Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka itu seperti hati satu orang, yaitu nggak saling dengki, normal, hatinya biasa. Makanya jemaah sekalian, kalau misalnya kita mudah memaafkan, nggak cepat curigaan, dan kalau melihat kesalahan kita nggak lama melarutkan kesalahan itu di hati kita, bebas dengan semua muslim, enak dengan semua muslim, cerah dengan semua muslim, itu calon penghuni surga walaupun amalan ibadahnya nggak begitu banyak, tapi harus mengamalkan yang wajib. Nah, kemudian kata Rasulullah, likulli imri'in zaujatani minal huril 'ain. Setiap dari mereka memiliki 2 orang istri dari kalangan bidadari, yura mukhu suqihinna min wara'il 'azmil wal lahm. Yang bidadari ini sumsum betisnya terlihat dari luar tulang dan dagingnya, kelihatan tuh sumsum betisnya tuh kelihatan. Saking apa? Saking halusnya dia. Nah, kata Nabi SAW yang terjemahannya, sesungguhnya seorang penghuni surga akan tetap duduk bersandar di dalam surga selama 70 tahun sebelum akhirnya beranjak. Dia enak banget di tempatnya, didipannya tuh enak banget. Selama 70 tahun dilayani, diladeni. Kemudian datanglah istrinya, lalu menepuk pundaknya, ya, romantis ya. Ia pun menoleh dan melihat wajah istrinya pada bagian pipinya, ya. Coba jemaah sekalian, antum doakan sekarang. Doakan diri kita dan juga istri kita, juga anak kita, semoga berkumpul di surga. Tolong aminkan jemaah sekalian. Amin, aminkan. Jangan berat lah, antum gak mau istri kita masing-masing ke surga. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita, istri kita dan anak-anak kita dan keluarga kerabat kita yang saleh masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Amin. Nanti ditepuk pundaknya sama istrinya. Ia pun menoleh dan melihat wajah istrinya pada bagian pipinya ternyata lebih bening daripada cermin. Kagum dengan kecantikan istrinya. Pak, kalau misalnya kita pulang kerja, kita ngelihat istri kita senyum, ya Allah, itu kayaknya beban kerja hilang, ya kan? Dan mutiara paling kecil yang tersemat padanya dapat menyinari apa yang ada di antara timur dan barat. Maksudnya gini, pipinya itu lebih bening dari cermin, dan ada mutiara paling kecil yang tersemat padanya di tubuhnya, itu dapat menyinari apa yang ada di timur dan barat, terang sekali. Lalu istrinya mengucapkan salam kepadanya, pengen gak Pak kita nanti di surga sama istri kita ya? Orang itu, ini belum tahu nih ya. Orang itu pun kemudian membalas salam. Jadi istrinya bilang assalamualaikum gitu kan. Kemudian suami bilang waalaikumsalam sambil bertanya, man anti, kamu siapa? Belum kenal.
Istrinya menjawab, aku adalah tambahan kenikmatan buat kamu. Ya. Dan sungguh akan ada buat istrinya itu 70 pakaian. Kalau sekarang istri kita punya berapa pakaian? Nggak nyampe segitu pastinya. Kalaupun ada yang nyampe, itu pun gimana? Buat hiasan di dunia susah. 70 pakaian. Yang paling rendahnya dari pakaian tersebut adalah seperti bunga nu'man, yaitu bunga merah yang dipetik dari pohon bernama tuba, salah satu jenis pohon di surga. Kemudian orang itu, ya, suami itu menatap tajam istrinya hingga dapat melihat sum-sum betisnya dari luar kulitnya, saking lembut dan halusnya istrinya. Di atas kepala istrinya pun terdapat mahkota-mahkota. Ada mahkotanya, dan sesungguhnya mutiara terkecil di mahkota tersebut dapat menyinari apa yang ada di timur dan barat. Mutiara paling kecilnya aja. Maka jemaah sekalian, ya, kalau memang di antara kita belum Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk menikah, ya, dan sepertinya agak sulit kalau menikah di dunia ini, bercita-citalah masuk surga, beramal soleh, dan berimanlah kepada Allah. Bahkan ada amalan yang berat bagi sebagian orang, tapi konsekuensinya di akhirat akan dijejerkan buat dia bidadari, dia tinggal milih. Apa itu? Lihat kata Nabi SAW, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhah. Barang siapa yang menahan gelagak amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Allah Ta'ala nanti akan memanggil nama dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Apa tadi amalannya? Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhah. Barang siapa yang menahan ghaidh. Ghaidh itu gelagak mau marah itu, ditahan sama dia, sekuat dia, padahal dia mampu untuk melampiaskan. Marah sama istri misalnya, pulang kerja, pulang kantor nggak beres rumah, marah dia, tapi tenang, nggak bisa dengan emosi, ditenangin hatinya, tenang, bisa bantingan, bisa dia gampar istri, bisa, tapi dia nggak bisa kayak gitu lah. Astagfirullahaladzim kan. Karena kemarahan itu kan emosi, ya. Syaitan itu main di darah kita, dan emosi itu kan di jantung itu, semakin cepat degupannya, semakin cepat peredaran darahnya. Ditahan, nanti balasan orang yang menahan amarah pada dia bisa melampiaskannya itu akan dipanggil oleh siapa? Oleh Allah langsung di hadapan makhluk-makhluk di hari kiamat. Itu semua dari kita jemaah sekalian, semua dari kita punya kesempatan untuk bisa seperti ini. Cukup itu dipanggil doang? Enggak. Habis dipanggil hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Kemudian dia diberi kesempatan untuk memilih bidadari manapun yang dia inginkan. Berarti nanti akan dijejerin bidadari, mau yang mana faddal, silakan ambil. Itu balasan bagi orang yang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan gelagak amarahnya dan memaafkan manusia. Maka coba jemaah sekalian, bagi sekarang mungkin di antara kita ikhwan, bapak-bapak, ya, yang sering marah ke istrinya padahal istrinya salahnya kecil ataupun mungkin besar, tapi bisa ditolerir dan bisa dimaafkan. Ya, ingat-ingat tadi. Wah, kalau gue maafin, ntar dapat bidadari di surga, kan enak kayak gitu. Daripada akhirnya marah-marah, kemudian ujung-ujungnya malah sampai cerai atau sampai ada yang terluka, maka na'udzubillah, seperti itu. Taib. Udah jam segini, sepertinya kita cukup insyaallah taala. Jazakumullah khair atas kehadiran antum dan juga partisipasi antum semua. Wa barakallahu fi ulumikum. Jika ada kalimat yang salah, maka semua itu dari saya dan juga dari syaitan, dan jika ada kebenaran maka itu pastinya dari Allah Azza wa Jalla Al-Alim Al-Hakim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.